kita boleh ke Abah agar peredaran judi online yang masif ini bisa betul-betul kita stop. Mungkin nggak Abah? Kita ngelihatnya jangan ngomong mungkin kemudian dibilang nggak mungkin, harus mungkin. Harus mungkin. Ya kita bicara positive thinking ya. Setiap ada masalah harus kita pikirkan, bukan tiap masalah ada solusinya, tapi kita pikirkan sekarang itu menjadi masalah karena kita tidak mikirkan solusinya, karena kita tidak siap, ya kan? Tapi di sini ada triangle. Triangle-nya adalah pertama tentu dari pengelola, dari pemerintah bagaimana dia bisa menerapkan, punya peran, punya kapasitas, punya otoritas, yaitu dijalankan. Jangan kayak menteri yang dulu dibilang sudah mengendu, sudah bisa ngelihat gitu, tetapi punya kapasitas, punya otoritas, kok dia tidak menjalankan, dia tidak eksekusi, itu loh. Integritasnya ada enggak? Nah, kalau yang sekarang insya Allah itu ada. Harus berani mulai, walaupun lawannya berarti mafia juga. Tetapi beranilah memulai. Toh masyarakat akan mendukung, itu satu. Kemudian sekarang dari masyarakatnya, kalau ada yang mau ikut judi online, saya nggak bilang Anda itu bodoh. Tapi ingat, kalau Anda ikut main judi online, Anda lagi dibodohi. Nah, orang yang mudah dibodohi berarti itu orang bodoh apa enggak? Silahkan nilai diri sendiri. Ya karena apa? Judi online itu termonitor, kayak Pak Rianto tadi bilang, itu termonitor, bisa mudah bahwa ini kalah, ini menang, diatur semuanya gitu kan. Nah sekarang kalau dia tahu, dia bisa menang, pikirkan yang punya bandar juga mikir, dia bisa menang juga, dia akan mengalahkan suatu saat kan. Pernah ada kejadian, para pejudi beberapa orang datang ke saya sekarang ke aktivitasnya di Rumah Quran Asyana, ya di Tangerang Selatan. Saya di Rumah Quran. Duduk di situ malam-malam, ada para pejudi datang mau konsultasi, Abah kan orang telematika. Kita mau tanya gimana caranya bisa menang judi. Serius ini orang datang saya malam-malam, kalau saya nggak duduk lagi di musola, saya lagi duduknya di kafe. Tetapi dia datang nekat ke Rumah Quran menanyakan bagaimana menang judi. Saya langsung bilang, Anda selalu dibodohi. Nah kalau Anda udah saya kasih tahu dibodohi kemarin, Anda nggak tahu. Sekarang Anda sudah saya kasih tahu dibodohi. Masa masih mau terus-terusan untuk bisa dibodohi? Ya, bahwa Anda dibilang menang kali ini, besok-besoknya kalah. Kemudian ada yang ngotot sama saya bilang, saya bisa menang kok, beberapa kali saya menang. Itu yang Anda ceritakan, biar Anda tidak dibilang bodoh. Saya bilang, tidak mungkin ada pejudi online yang selalu menang. Banyak yang kalah. Bahkan saya ada orang yang saya kenal sendiri, dia bilang dia menang 150 juta, ya, tapi berikutnya dia kalah 80 juta 2 kali. Berarti kalahnya udah 160 juta. Dulu dia bisa minjamkan duit orang karena dia menang dari judi. Sekarang dia rumahnya dibredel dan kemudian orang pada datang dan dia bahkan minjam duit dari rentenir. Tapi duit judinya dulu dijual, diberikan ke yang lain-lain juga berentenir. Kalau maling ketemu penjahat nggak pernah jadinya ustadz. Kalau maling ketemu penjahat akan jadinya jahat. Nah Anda sekarang mau melingkungkan diri Anda di mana? Masyarakatnya harus lihat dari situ. Ini dari sisi masyarakatnya. Nah sekarang kemudian dari sisi pemainnya, kan tadi saya membicarakan pemainnya di situ tadi dibilang kalah kan, di situ udah banyak yang bisa main, banyak kalah. Nah kalau orang lain kita bilang kepada pemainnya bahwa Anda bisa judi online dan kemudian duitnya dari mana, dari situ kita bilang itu hebat, itu dia akan merasa hebat. Tetapi marilah masyarakat sekarang melihatnya pejudi itu sama dengan penjahat. Walau dibilang bahwa dia adalah orang yang dirasa susah, dia lagi mau mencoba-coba, penjahat juga tadinya dia coba-coba karena dia nggak bisa orang jahat, dia mau coba-coba curi, akhirnya jadi jahat. Nah sekarang pejudi di sini bakal calon penjahat, ujung-ujungnya nanti selalu mencari duit yang nggak halal. Kalau kecil bisa, nah berikutnya cari yang gedean, dia akan berbesar lagi. Masyarakat malah menilai pejudi itu sebagai sesuatu yang buruk. Baik Abah, pesan itu dari aja. Mbak Dinar Candy agar teman-teman selebriti, influencer tidak mau dibodohi dan jangan sampai terjebak sama judi online, Mbak Dinar Candy. Buat kedepannya, buat para dari dunia hiburan, selebriti maupun influencer, mari kita stop judi online. Jangan pernah mau untuk mempromosikan kembali. Mungkin yang sudah, ya sudahlah bertaubat. Dan buat kedepannya mungkin kan banyak segi promosi ya. Ada yang zaman dulu itu promosi secara langsung ke kita, ada yang sekarang kan lewat saweran seperti itu. Jadi kita harus lebih berhati-hati, seperti era digital terus berkembang ke depannya mungkin dia bakal ngakalin kita dengan segala macam. Nah itu kita harus berhati-hati, harus aware ke depannya seperti itu. Mbak Devi, pesan dari Mbak Devi agar masyarakat tidak mudah terjebak sama judi online. Ya menarik misalnya tahun Singkat ini boleh, Mbak. seorang
peneliti dari Amerika mengatakan soal judi bahwa ternyata sebenarnya dari Yale University dia mengatakan bahwa sebenarnya di diri setiap orang, setiap manusia yang lahir di muka bumi dari zaman batu itu sebenarnya kita punya DNA berjudi. Kenapa? DNA untuk mengambil resiko. Walaupun katanya yang berpotensi untuk menjadi penjudi berat itu sekitar 1-2%. Kalau penduduk kita 270 juta berarti ada 5.400.000 orang yang berpotensi benar-benar kecanduan berat. Tapi hari ini ingat, sudah ada 4 juta anak-anak yang kemudian menjadi pejudi di negara ini. Bayangkan. Nah, apakah kita menunggu sampai 5 juta tadi? Tapi yang menarik adalah data 2017 sampai 2024 ada 600 triliun yang kalau dirubah itu jadi rumah sakit itu bisa jadi 1.800 rumah sakit, bisa jadi 157.000 sekolah. Kalau duit 600 triliun itu yang duit dari kita semua itu kemudian kita wakafkan daripada buat judi mendingan untuk masyarakat dan sosial. Mas Roy Suryo. Pesan saya juga untuk Mbak Dinar Kendi dan teman-teman juga semuanya saja ya. Judi ini jahat sekali. Dia akan terus melakukan metamorfosis dirinya dan dengan istilah-istilah baru Mas gitu. Dulu mungkin tidak dikenal ada istilah-istilah ada naga kuda, ada kemudian Indo genting, wind belt, kemudian slot segala. Itu nanti semua akan muncul. Jadi hati-hati, ini akan muncul variasi-variasi sama dan itu kayak tadi ada totok dan lain sebagainya itu akan muncul. Dan satu pesan saya yang terakhir Mas, kepada kepolisian jangan pernah kemudian gentar ya. Rakyat Indonesia membela, berantas semua orang-orang atau bahkan mungkin mantan pejabat tadi dan organisasinya Mas. Karena ini ada organisasinya. Organisasinya namanya Pro Judi Online. Wah, tapi jangan disingkat. Kalau Pro Judi Online disingkat nanti bahaya. Mas Abraham, tidak akan saya singkat itu ya, Mas Suryo. Mas Abraham. Ya, saya sendiri sebagai anggota DPR RI muda ya. Umur saya 32 tahun. Saya sangat bangga dengan masuknya Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan saya melihat keseriusan beliau karena pada waktu itu saya mengikuti pemaparan beliau di Kementerian Pertahanan. Pada waktu itu pemaparannya tertutup dan dia mengatakan dengan lantang bahwa dia akan membasmi koruptor dan judi online. Itu yang membuat saya merinding pada waktu itu. Dan saya punya optimisme yang besar sekali karena saya percaya kepada polisi kita dan Menteri Komdigi kita yang baru. Saya yakin judi online ini akan dapat diminimalisir sekecil-kecilnya. Karena saya nggak bisa bilang diberantas secara tuntas. Tapi diminimalisir sekecil-kecilnya khususnya rakyat kita yang menengah ke bawah agar tidak terjebak dalam permainan ini. Terima kasih. Pak Rikwanto, singkat boleh pesannya Pak? Iya. Saya pesan kepada masyarakat Indonesia untuk menghindari judi ya. Sering-seringlah mendengar lagu Haji Oma Irama yang judulnya Judi. Ya, semua yang mengharapkan judi bisa menjadikan kekayaan bohong. Ya, menggantungkan harapan kepada judi bohong. Ya. Dan berdosa. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Pak Rikwanto, Mas Abraham, Mas Roy Suryo, Mbak Dinar, Mbak Devi dan juga Abah serta teman-teman mahasiswa dari Profesor Mustopo Beragama. Ini dialognya sangat seru, saya juga terima kasih banyak. Ini pakaian dari BAS membuat kita nyaman dan tentunya bukan sekedar omon-omon belaka seperti kata Pak Prabowo. Harus ada bukti. Kita semua sepakat tadi diksi yang dipilih oleh para narasumber di sini adalah masyarakat yang sudah terlanjur terjebak judi online, bertobatlah. Pemerintah sedang berupaya untuk memerangi peredaran judi online di tanah air. Saya Andrew Bina Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa.